Salam sehat, sahabat obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Apa kabar Anda semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita dimanapun Anda berada dan dalam kesempatan apapun. Senang sekali, saya Francisca Audrey dan saat ini bersama dengan teman saya, Laurencia Fani, kami akan menemani Anda di acara obrolan ibu-ibu dan pada hari ini dan seperti biasanya kami mengangkat tema-tema yang saya rasa cukup up to date ya, Fania. Dan mungkin ini boleh menjadi informasi atau masukan dari para orang tua, ibu-ibu dan kita semua ya Fania, dalam apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita untuk melindungi anak-anak kita, dan itu yang paling utama ya Fania. Itu ya tujuan kita. Baik. Nah, kalau ingin berpendapat deh bisa menulis sih. Oke, bagi sahabat obrolan ibu-ibu yang mau berpendapat, sharing iman ataupun sharing pengalaman, silahkan mengirimkannya melalui di ruang komentar dari YouTube yang tersedia di bagian bawah. Baik, sekarang kita perkenalkan ya narsum kita yang luar biasa pada hari ini, ya Van ya? Audrey, ya. Pada kesempatan ini kita mengundang narasumber Romo Agus Duka SVD, seorang pakar ya di bidang komunikasi digital. Selamat datang Romo. Selamat datang Romo. Bertemu lagi. Senang sekali. Setelah beberapa waktu nggak bertemu ya. Iya. Tahun lalu loh kita. Tahun lalu ya. Iya. Tidak berasa ya Romo ya. Tahun lalu. Ya. Baik, nah pada kesempatan ini ya, Drea, kita mau tanya dulu nih seputar kegiatan. Ya, Romo kegiatan Agus. Romo. Nah, apa nih Romo penugasan saat ini? Begini, saya itu sedikit miris kalau dibilang pakar tentang komunikasi tadi kan. Memang latar belakang studi saya itu studi komunikasi dan juga pelayanan pastoral itu lebih banyak di bagian komunikasi. Iya. Di KWI juga saya di bidang komunikasi waktu itu 2 periode. Lalu saya lebih menyebut diri saya sebagai macam pemerhati komunikasi sosial, termasuk media digital, komunikasi digital gitu. Iya. Lalu sekarang ini lebih banyak bekerja bergulat di bidang human trafficking di Indonesia, dan saya sebagai ketua Zero Human Trafficking Network Indonesia, sehingga bagaimana dalam implementasi human trafficking itu, kita melihat bahwa media digital juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan orang untuk mendorong orang untuk pergi merantau atau menarik orang yang di tempat lain untuk datang, sehingga terjadi banyak human trafficking lewat media sosial media. Makanya bisa kita sebut juga sebagai trafficking in cyber atau cyber trafficking, bisa juga begitu. Jadi itu sekitar sedikit tentang saya. Yang lain nanti kita bisa bincang-bincang. Ala ibu-ibu gitu. Tapi serem ya Romo ya. Apa yang bidang yang didalami oleh Romo tuh benar-benar kekinian loh. Kekinian, iya. Ya. Trafficking. Culik kita dong. Salah ya. Kita kena ini traffic jam. Oke. Jadi tema besar kali ini kita adalah cyber grooming, yaitu pelecehan atau sesuatu pembulian terhadap anak-anak kita. Tapi di sesi kita akan ada 2 sesi. Di sesi pertama kita akan mengupas bagaimana ya Romo ya itu cara bekerjanya para penjahat-penjahat itu. Nanti di sesi yang berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan bicarakan mengenai bagaimana melindungi anak-anak kita dari orang jahat di siber. Untuk saat ini kita mulai saja Romo ya. Oke. Ya. Nah ya Romo, bagaimana nih Romo soal cyber grooming pada umumnya? Itu bukan sesuatu yang ditanam-tanam gitu kan ya Romo ya. Kan grooming kan menanam gitu ya. Dan juga menampilkan diri. Iya, presentasi diri. Salah ya. Dan juga cara menampilkan untuk anak-anak gitu. Iya. Tapi untuk bicara tentang cyber grooming, supaya kita jangan pada tataran teoritis, saya mau sedikit ambil beberapa fakta. Satu fakta yang ada dari media tentang bagaimana situasi cyber grooming di Indonesia. Itu saya baca begini, saya baca saja dari Global Alliance merilis begini.
laporan pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sejak tahun 2019 sebesar 83% dengan lebih dari 30 juta laporan secara global. Jadi cyber grooming ini kalau untuk dunia itu 30 juta laporan secara global untuk tahun 2019. Ya. Lalu laporan tersebut terdapat 1.878.011 laporan kasus di tahun 2022 untuk Indonesia. Jadi tahun 2022 laporan tentang cyber grooming itu masuk itu 1.878.011. Banyak itu. Luar biasa. Itu laporan. Itu yang dilaporkan. Kenyataan pasti Yang tidak dilaporkan pasti pasti banyak. banyak Karena sekali ini kan lebih. kalau kita laporkan ini kan macam malu kan kita sendiri yang tengah itu. Jadi itu 2022 loh yang terjadi di Indonesia. Laporan tersebut meningkat tajam sekali. Jadi ironisnya kebanyakan pelecehan seksual pada anak tersebut terjadi secara online. Ya. Salah satunya adalah platform game online yang rentan menjadi media terjadinya pelecehan seksual pada anak. Lalu di kalimat terakhir disebut, bagaimana tidak? Ternyata anak berisiko tinggi mengalami child grooming. Ya, karena cyber grooming itu kebanyakan menimpa anak, maka disebut child grooming. Jadi dalam setiap 19 detik terdapat satu child grooming. Wow. Ya, di Indonesia. 19 detik. Jangan-jangan anak kita juga pernah mengalami loh, Van. Aduh. Dan Iya, kita merasa bahwa hal ini biasa sekali, tetapi dalam penelitian setiap 19 detik di Indonesia satu anak mengalami itu. Ya, Grooming. ya grooming itu. Ini bukan membuat supaya para ibu mulai takut ya, tetapi waspada itu penting ya. Dan juga jangan membiarkan anak semuanya itu kepada babysitternya, tapi seringkali juga harus ya dalam arti bahwa tidak melepaskan tangan begitu terhadap ini, tapi sesekali harus juga menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan sebagainya, ibu dan bapak begitu. Jadi ini data ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus serius untuk melihat, karena kebanyakan para bapak dan ibu mungkin kurang menyadari itu. Lalu pemerintah juga lebih banyak berbicara tentang politik. Lalu kita punya para pemimpin-pemimpin gereja juga hampir tidak pernah ngomong apa-apa di podium tentang hal seperti ini. Padahal pelecehan-pelecehan banyak sekali menyangkut moral dan menyangkut anak-anak. Dan itu berarti gambaran Allah dalam diri anak itu tercemarkan. Tetapi pastor tidak pernah omong ya dalam gereja. Ya, katekis nggak pernah omong. Kita omong tentang siapa bapak dari Maria, bapak itu kan adalah kitab suci yang lebih baik baca sendiri. Ya, tapi hal-hal seperti ini yang bagi saya sebenarnya harus dibicarakan. Ini satu media wahana yang baik kita bisa bicarakan, tapi juga dalam tatanan gereja katekese kita sebaiknya ini juga diangkat dan dibicarakan dalam katekese keluarga dan sebagainya. Itu sedikit tentang yang data. Lalu tadi sudah kita tahu apa cyber grooming. Itu sebenarnya satu perilaku untuk memanipulasi, percobaan untuk manipulasi sebenarnya. Ya, belum memanipulasi, percobaan untuk memanipulasi anak dalam dunia siber. Makanya disebut cyber grooming. Kebanyakan ini percobaan untuk manipulasi anak ini terjadi target sasarnya anak, makanya sering cyber grooming juga disebut sebagai child grooming, ya, karena sasarannya kebanyakan anak-anak itu. Jadi mereka bagaimana? Jadi belum pelecehan dulu, masih percobaan untuk memanipulasi dengan cara bagaimana trik untuk membuat anak percaya kepada si predator itu. Ya. Dan ini yang masalah besar sekali. Bisa dalam tempo 1 jam, bisa juga dalam 3 tahun dalam waktu itu. Dan umumnya yang menjadi pelaku itu adalah pedofil dan hebefil. Pedofil itu mereka yang ketertarikan erotis terhadap anak. Sedangkan hebefil untuk remaja. Ini kedua kelompok yang besar yang sangat banyak sekali berada dalam dunia online itu. Juga ada terorisme juga yang ada di situ, ya, untuk masuk untuk mereka mencari anak-anak untuk menjadi teror kecil, sekolah terorisme itu. Tapi untuk ini, pedofil dan hebefil itu di samping untuk pelecehan seksual anak, lalu sesudah itu juga dijadikan sebagai apa namanya, bukan manipulasi saja, tapi eksploitasi anak lewat ini child trafficking. Ya. Jadi itu sudah masuk semua. Jadi bagaimana menghubungkan antara
trafficking anak dengan jadi child trafficking dengan cyber grooming. Jadi ada berhubungan semua. Romo biasanya tuh tadi kan Romo ngomong mengenai anak ya, targetnya ke anak. Nah, biasanya itu dari umur berapa ya Romo yang menjadi targetnya? Itu 0 sampai 17 atau 18 untuk kita di Indonesia. Dari 0 Ya. tahun. Jadi begini, kita di Indonesia kan ibu-ibu kalau sudah hamil, itu kan pergi USG kan anaknya. Iya. Nah, USG itu lalu ditayangkan di karena gembira ya, karena happy. jadi saya sejak awal kita yang nonton sudah cerita, oh anaknya laki-laki. Bulan kedua USG lagi gini. Kita perkembangannya sehingga anak itu masih dalam kandungan sudah punya ini identitas digital yang dipasang oleh ibunya. Eksploitasi sendiri sama mamanya. Ya, sudah ada. Jadi kalau kita melihat bahwa terkadang itu kita nggak pernah bertemu anak itu secara offline, tapi tiba-tiba ketemu, oh ini pernah aku ketemu kamu, sudah kamu dalam kandungan ibu, aku sudah ketemu model macam dalam kitab suci itu kan, aku sudah bertemu kamu sejak ketemu ini kamu. Lalu kan setiap kali diposting oleh ibunya, diposting sesudah itu melahirkan, bahkan divideokan waktu melahirkan, bayangkan ya itu hal seperti itu. Gak apa-apa sih divideokan, asal jangan diupload gitu kan ya. Buat sendiri ya. Lalu umur 8 bulan, 9 bulan dan sebagainya. Ini bahaya karena sekarang kan ada kompetisi untuk bayi sehat. Ya kalau kita tayang-tayang seperti itu kan bisa dicuri oleh orang dan manipulasi dan sebagainya, dijadikan sebagai objek untuk komersialisasi anak. Ya, dan itu bahaya sekali yang begitu. Tapi ini perilaku para ibu zaman sekarang kan udah macam gitu kan, mau supaya kegembiraannya itu menjadi kegembiraan orang lain. Ternyata kegembiraan juga itu menjadi satu batu sandungan bagi dirinya sendiri, karena orang lain menggunakan itu tidak seperti yang para ibu menghendaki. Saya yakin bahwa ibu tidak akan mengatakan bahwa ini demi popularitas atau tetapi supaya anaknya dianggap itu. Tapi orang yang punya mindsetnya negatif, itu ini korban yang harus kita dekati ini dengan berbagai cara, semacam macam begitu. Jadi bisa seperti tadi ya, balik lagi ke cyber grooming ya Romo. Iya, itu cyber grooming itu. Dari dia masih dalam kandungan kasarnya sudah ditanam gitu ya. Mereka sudah mulai menanam untuk tindakan pedofil atau kekerasan mereka atau rencana-rencana mereka itu sudah ditanam. Itu untuk para predator sudah sejak awal, tetapi untuk para ibu itu kan sebuah kegembiraan untuk menunjukkan kepada handai tolan bahwa anak saya gini, ini begini, ini. Tetapi yang diinginkan oleh yang si ibu dan bapak dan mamanya itu tidak sejajar dengan yang diinginkan oleh yang macam gitu untuk para predator. Ini kesempatan yang baik untuk saya memanipulasi gambarnya, fotonya dan sebagainya. Makanya bagi saya kalau macam begitu, sebaiknya jangan dimasukkan dalam media sosial yang untuk publik, tapi untuk misalnya mau untuk keluarga, untuk kaum keluarga lah gitu, yang tidak untuk publik. Kalau tidak, kita mungkin zaman sekarang ini kita harus punya banyak kecurigaan terhadap orang, walaupun itu dosa mencurigai orang, tapi dalam hal seperti ini penting itu menanamkan sikap curiga bahwa hal ini bisa membahayakan, sehingga lebih baik saya model macam begini. Mungkin lebih harus memiliki wawasan untuk membatasi diri gitu ya Romo ya. Supaya jangan, kalau tidak, saya itu selalu percaya bahwa ibu tidak mungkin bersikap jelek terhadap anaknya, selalu yang baik dan untuk keluarga. Tetapi orang yang lain itu predator itu berkeliaran bagaikan singa marah-marah mencari mangsa di mana-mana model macam begitu. Dan anak-anak gelap itu kan lebih cerdas daripada anak terang kan. Ngomong gitu saya baru sadar ya. Oh iya ya. Ntar sosial media kita kosong dong Pak. Semuanya apa yang kita posting kita batasi hanya untuk orang-orang terdekat saja. Ya nggak apa-apa. Aku nggak ada di sosial media. Tidak, sebenarnya bisa juga hal-hal yang baik. Tapi jangan terlalu untuk menjadikan sosial media kita sebagai ajang untuk memamerkan diri. Itu yang seringkali kita jadikan ini sebagai pameran diri dan sebagainya di dalam. Dan untuk anak-anak remaja itu terkadang segala rahasia pun dipamerkan. Betul. Itu mereka ada daily activity malah ya Romo ya, suka mereka posting segala macam. Dan tulisan-tulisan itu mereka bilang aku lagi dapat. Mana mungkin yang dulu rahasia sekali untuk seorang gadis remaja yang menstruasi, sekarang ditulis di media sosial. Berani sekali yang macam begitu. Nah, terus Romo, kembali kita ke ini cyber grooming ya Romo. Nah, biasanya langkah-langkahnya tuh apa aja sih yang dilakukan supaya kita tahu, atau ibu-ibu atau bapak-bapak semua yang memiliki anak-anak tuh tahu sih
apa yang dilakukan? Maksudnya si predator Ah, itu, predator gitu. itu itu yang pertama, langkah-langkahnya. itu predator itu biasanya pintar sekali ya. Mereka itu jauh lebih pintar daripada kita yang untuk mau itu. Jadi mereka mulai menyusun strategi. Bagaimana strategi langkah-langkahnya itu? Pertama, memantau dulu sebelumnya. Mereka pantau anak ini ada di mana, sudah tahu nama. Mereka pantau lewat dunia media sosial. Ya sesudah itu kalau dapat, ini disebut mirroring. Bagaimana mereka mau berkaca, itu mulai tanya kepada anak orang yang. Jadi pertama orang itu dia pakai identitas bukan tunggal ya. Jadi identitas jamak. Jadi bisa saja dia ini satu orang, bisa jadi satu orang tapi medianya bermacam-macam. Bisa jadi dia bertukar gambarnya menggunakan ini kecerdasan AI artifisial, ya. Sehingga dia pertama mulai kalau misalnya dengan anak-anak remaja atau anak-anak yang sekitar 8-9 tahun, dia bisa wajahnya, suaranya semua itu pakai artifisial itu untuk menyesuaikan itu dan melihat mulai berkontak, membuka kontak lewat profiling, bukan profiling, mirroring dulu buat profiling. Sorry Romo, saya ini, Ya. saya kurang mudeng. Ini melalui apa bentuknya? Media sosial. Ya, Nah, apa? jadi pertama mereka mulai memantau di dalam, karena anak kan posting segala-galanya. Kalau anak tidak posting, orang tua posting. Kalau orang tua tidak posting, teman-temannya posting. Misal di Mungkin IG IG. atau di Ya, IG gitu itu, ya. ya. Oke. Lalu dia ini masuk juga di dalam. Ya. Ya. Lalu mulai kontak pertama itu untuk mencari titik persamaan. Oke. Misalnya pertama dia sampaikan, halo, tinggal di mana? Orang bilang, aku di Bogor. Lalu dia akan baca persamaan, loh, aku juga di Bogor, sama, kita sama. Mulai gitu kan. Ya. Nah, sama. Lalu bilang, aku lihat di gambarmu, di belakang gambarmu itu ada anjing ya? Iya. Kok kamu punya anjing? Ya, aku suka anjing. Kok tumben sama lagi? Wah, ada macam begitu, ditanya begitu. Tapi tidak seterusnya, stop di situ. Supaya jangan menimbulkan kecurigaan. Berarti dia sudah mulai profiling. Pertama, tinggal di Bogor, hobinya suka anjing. Lalu dia akan sambung lagi pertemuan kedua misalnya. Nah, pertemuan kedua, dia bilang, saya ada gambar anjing yang bagus, foto-foto anjing-anjing aku. Kalau kamu mau, aku kirim supaya membuat kegembiraan. Kalau begitu, kirim ini email kamu supaya aku kirim segera. Jadi, dia pakai email itu, dia hanya ngomong satu kali. Tetapi dia omong anjingnya begini, jumlahnya begini, telinganya begini, gini. Mau nggak? Mau. Kirim cepat. Lalu terus belum lagi kirim anjing dan sebagainya. Lalu dia kan kirim itu emailnya sudah terkirim loh itu. Iya, udah dapat data email. Dia dapat apa? Lalu dia bilang, aku jadikan itu bunyi anjing atau lolongan anjing sebagai ringtone. Kamu mau dengarin. Lalu anak bilang, aku juga senang ya. Cepat kirim email, nomor telepon aku kirim itu ya, supaya nanti itu mulai. Sesudah semuanya selesai, dia mulai buat profiling anak. Tadi itu kan mulai itu. Nama Mawar, tinggal di Bogor, suka hobinya pelihara anjing. Anjingnya warna yang ini. Lalu nomor HP-nya ini, emailnya ini. Satu profil dia sudah dapat. Di situ dia mulai masuk. Cepat ya. Dan itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 10 hari begitu ya macam gitu. Dan itu kalau tidak masuk cepat oleh orang tua untuk intervensi, itu bahaya sekali yang kayak gitu. Jadi profilnya sudah dapat. Lalu setelah itu dia mulai menunjukkan kekuasaannya bahwa mencari apa kebutuhan anak itu. Itu nanti dalam proses berikut. Misalnya anak ini mungkin itu dia mulai cari tanya-tanya lewat itu, mungkin dia butuh sepeda motor yang elektrik gitu kan. Anak bilang, kamu pergi, dia mulai tanya, anak kamu pergi sekolah pakai apa, bla bla bla. Jauh ya. Pakai apa? Pakai kereta, panas. Akhirnya mulai sepeda elektrik. Anak itu bilang, kakak aku itu kerja di perusahaan itu. Akhirnya dia mulai beralih karena sudah dapat data. Dia tidak lagi sejarah sebagai anak ini. Dia mulai cari orang yang lebih dewasa dari dia supaya menunjukkan bahwa ternyata karena ngomong tentang saya bekerja di perusahaan sepeda elektrik, tidak mungkin saya. Harus orang yang lebih besar meyakinkan dia. Dia bilang, kakak aku tuh kan, abang aku tuh kan, dia kerja di bagian itu loh itu. Mau nggak itu? Kalau kamu mau, aku kasih kontak kamu. Pada orang yang sama dia. Ya. Dia mulai artificial intelligence lagi masuk. Gambar ini gitu kontak. Mau, oke, ini kasih kamu begini. Yang penting ini. Nanti mulai pertukaran itu mulai. Kamu punya hobi apa? Tampilan di media, bukan di apa-apa, pakaian kamu yang kamu suka apa. Nanti menggiris demikian rupa sehingga
Dia bilang, saudari aku yang perempuan juga ada punya pakaian dalam kayak begini, begini. Sudah masuk perlahan-lahan, dia tunjukkan jenis pakaian dalam, buatan dari mana, begitu. Coba foto kamu punya, yang dia tidak minta sekaligus pakai. Nanti dia akan katakan, yang kamu punya yang ada dijemur di mana, atau begitu. Coba di apa kamu pasang gini, dilihat. Nah, mana yang asli? Mulai pelan-pelan menggiring. Anak tergiring untuk ikut semua. Ya. Dan itu bisa jadi dalam penelitian itu bisa jadi dalam 10 menit sampai 3 tahun itu semua. Dan itu harus tetap saya bilang intervensi dari anak itu dari orang tua harus di dalam situ. Ya. Dan gejala-gejala apa yang mulai muncul? Seandainya kalau anak mulai perubahan tingkah laku secara cepat, misalnya penggembira tapi sekarang sudah macam itu berarti dia sudah masuk dalam ini tangkapan dari si predator itu. Tadi kan upaya untuk memanipulasi. Sekarang manipulasi sudah berhasil. Nah, karena sudah berhasil, lihat perubahan dalam diri anak. Anak sudah mulai kelihatan cenderung mulai ini karena kepribadiannya sudah diketahui dan ini mulai begini dan sebagainya. Dan itu mulai tanya anak sudah. Bapak dan mama harus segera tanya kepada anak, kenapa kamu murung? Kenapa kamu sekarang mulai mengalamun? Kenapa mulai berpikir begini? Kenapa begini? Kenapa mulai segera ada ketakutan waktu mau tidur dan sebagainya? Kenapa? Itu harus ditanya, jangan membiarkan itu berlangsung karena dia sementara mengolah penderitaannya. Jadi sementara mengolah penderitaan begitu harus bapak dan mama mengintervensi, bertanya kepada dia dan coba sesekali lihat itu story-nya di itu. Kenapa dia murung? Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam dunia media sosial? Lihat story-nya dan sebagainya. Cepat tangani, kalau begitu langsung lapor polisi, lapor ini, ambil tindakan. Sebelum untuk apa namanya? Kalau tidak nanti kalau sudah kirim foto yang telanjang atau foto ini dan sebagainya, itu sebagai satu manipulasi bahwa kalau kamu tidak ini, aku akan pamer ini di semua orang. Ya, mulai macam gitu. Dan itu anak mulai begitu. Dan anak mulai takut, cemas begitu. Tapi balik lagi ya ke orang tuanya loh. Itu orang tua penting sekali di situ, sekolah juga penting di situ. Ya, saya sangka untuk taraf anak-anak itu masih kepada orang tua. Satu hal yang selalu dipakai oleh para predator, dia berusaha untuk mengisolasi anak dari orang tua dan teman-teman. Ya. Jaga rahasia ya, gitu ya. Saya kasih ini, tapi kamu jangan bilang sama ini ya. Nah, dengan demikian, nanti hanya mereka dua aja. Orang tua sudah tidak terlibat situ lagi, teman-teman sudah terlibat dari situ lagi. Dia bilang, ini kamu jangan bilang ya, aku akan kasih ini sepeda ini, tapi jangan bilang sama orang. Tapi alatnya dia lain. Dia bilang, kalau tidak nanti kan orang lain juga minta ke aku, kan gak enak. Nah, sehingga lebih baik kamu sendiri saja. Sehingga kemudian kalau rusak, kamu minta lagi gitu. Tapi itu caranya dia. Jadi tahap berikut itu tahap mengisolasi anak dari orang tua dan dari teman-teman. Anak mulai menjadi individualistik, tapi individual yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Mulai merasa takut. Rata-rata pakai smartphone aja tuh. Ya, semuanya. mereka pakai smartphone. Sekarang begini kan orang tahu kan bahwa barang yang sebesar ini kan pakai iya. smartphone dan segala macam. Yang berbahaya sekarang ini pakai dengan itu artificial intelligence itu. Iya. Macam tadi kan Bu Adri kan tanya sejak awal, bagaimana kita bisa membedakan yang asli dan tidak asli? Susah sekali. Dalam belajar bahasa Inggris juga kan lewat itu kan speaking segala macam. Makanya itu yang perlu perlahan mengikuti dan sebagainya. Kalau tidak kita bisa memang bahaya di situ. Ini proses yang mereka buat ini. Dan tipe anak-anak yang cepat itu anak yang pertama tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri, selalu merendahkan diri, itu gampang sekali dimanipulasi oleh predator itu. Lalu anak yang dalam keadaan membutuhkan ini itu. Misalnya saya membutuhkan HP, itu predator tuh akan berusaha mencari tahu bukan lewat dia, tanya kamu butuh apa, bukan lewat teman-teman yang lain atau lewat dia punya jaringan di media sosial. Pintarnya mereka tidak kontak anak itu langsung, tapi melihat anak ini berjejaring dengan siapa, gitu. Sehingga tidak terpantau bahwa mereka sementara target sasarannya di anak ini, tapi lihat yang lain. Jadi kita ini serba salah. Kita tidak mau berjejaring juga nggak bisa, mau berjejaring juga semua tidak bisa. Ya. Dan itu yang bagi saya itu jadi ibu dan bapak pada zaman sekarang tuh jauh lebih berat daripada zaman-zaman dulu, jauh lebih berat. Ya, sangat berat. Ya. Di satu sisi harus membina hubungan yang baik ya dengan anak-anak, tapi di sisi lain si anak juga mau privacy gitu ya, itu, Romo ya. Itu. Jadi
anak itu gini juga kan, mereka itu kan macam tadi bilang privasi. Mereka itu kalau sudah mulai mereka mengetahui bahwa media sosial mereka sementara dipantau oleh orang tua, itu kepercayaan kepada orang tua itu akan turun itu jauh sekali karena mereka anggap bahwa ini ada permainan. Padahal tugas orang tua bahwa kita harus pantau juga. Makanya cara pantau itu harus didiskusikan, dikomunikasikan. Kita menggunakan media yang tapi sulit, mereka tidak akan kalau sudah mulai menyimpan tidak mau kasih orang lain baca itu memang sudah ada persoalan. Suami istri juga gitu kan. Jadi yang komunikasi sudah berkurang ya. Sudah mulai kurang. Tatkala anak mulai memutuskan hubungan dengan orang tua, itu berarti dia akan mencari hubungan yang lain dengan orang yang di media sosial, menjadi teman yang lain, teman-teman online itu. Makanya Gaudium et Spes itu kan itu apa namanya ini surat dari Konsili Vatikan kedua tentang kegembiraan harapan itu saya selalu terapkan. Saya bilang kegembiraan dan harapan dari anak harus juga menjadi kegembiraan dan harapan untuk orang tua. Orang tua ya. Jangan membuat kegembiraan jadi gembira sendiri, duka dan kecemasan itu walaupun Agus duka ya sendiri dan sebagainya. Tapi yang diderita oleh anak harus juga menjadi bagian dari penderitaan orang tua. Yang menjadi kegembiraan dari anak harus menjadi juga kegembiraan dari orang tua. Itu yang paling penting. Ini untuk kalian yang sudah terbiasa dengan media sosial. Bagaimana dengan kaum ibu-ibu yang tidak itu? Itu bahaya sekali. Mereka sama sekali tidak tahu dan membiarkan saja model macam begitu. Dia pikir kan anaknya udah anteng nih sudah tahu dan segala macam. Dan sekarang kan anak sekolah harus pakai itu diwajibkan. Jadi mereka anggap bahwa ini satu keharusan menggunakan itu, apapun yang buat itu dan sebagainya. Sehingga rentan sekali terhadap itu dan itu biasanya dipakai untuk orang-orang itu kan umumnya orang-orang daerah yang macam begitu. Kalau yang untuk ini seksualitas untuk cyber grooming untuk tujuan seksualitas untuk orang kota kebanyakan, tapi cyber grooming untuk orang daerah lebih kepada untuk eksploitasi anak, human trafficking. Trafficking begitu. Sehingga itu yang harus jadi banyak anak-anak daerah yang menjadi trafficker, menjadi korban human trafficking karena itu. Saya baru 3 hari lalu itu menangani seorang gadis yang sejak sejak SD kelas 6 sudah menjadi korban pelecehan oleh ayah tirinya bla 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 sampai sekarang, dan bagaimana dia melihat bagaimana itu juga pertama itu kan pakai semua dengan media sosial dan sebagainya lalu menjadi korban. Jadi berat sekali untuk bapak dan mama pada zaman sekarang untuk mendidik anak-anaknya. Dan tidak bisa sendiri, itu harus itu. Mungkin energinya bisa 2-3 kali lipat daripada zaman bapak mama kami, kita waktu zaman itu. Lebih tenang ya, Lebih tenang ya. Duduk di bawah pohon gitu, sekarang nggak bisa. Nggak bisa duduk di bawah pohon, harus terlibat dalam proses anak ini. Kalau zaman dulu gampang ya Romo mantaunya, nakal. Misalnya anaknya nakal, laporan dari tetangga apa dari mana atau nilainya nggak bagus gitu ya Romo. Cuman gitu aja ya mungkin ya kasarnya ya. Seperti itulah masalahnya. Kalau sekarang sudah jauh lebih kompleks ya Romo. Jauh lebih kompleks, lebih modern dan dia punya tingkat kepercayaan tinggi, tetapi untuk solusinya juga kita nggak bisa solusi ya. Dapat solusi yang palingan kita harus kejar perkembangan teknologi ini. Ya, karena setiap media datang dengan membawa dia punya. Saya itu satu orang yang tidak percaya terhadap mengatakan bahwa media itu netral. Media tidak netral. Semua orang itu bilang media itu netral, tapi saya media tidak netral. Misalnya radio, kalau ada pada saat radio orang tidak perhatikan kemampuan mata dan suara itu tidak terlalu diperhatikan. Orang lebih mulai kecerdasan pakai telinga kan. Tatkala diganti dengan televisi, orang tidak lagi mau baca. Ya. Jadi media itu sudah bawa pesan melarang kita jangan baca. Orang sudah mulai tinggalkan budaya. Suatu budaya ditinggalkan karena kehadiran media sebelum media mewartakan sesuatu. Jadi fisik dari media itu sendiri sudah memberikan perubahan dalam perilaku kita. Ya, jadi media tidak netral. Setiap media yang datang dia ada bawa satu dampak negatif atau dampak positif tertentu. Gitu. Di satu sisi benar-benar sangat berubah ya kegiatan untuk menjadi lebih baik dan lain-lain. Tapi diikuti dengan segala yang ikutannya itu yang cukup. Seperti sekarang kalau bapak emak yang sibuk ya Romo ya, sampai kita keluar makan pun itu sepertinya nih beban otak kerjaan ini, dan anaknya dikasih tab nih lu main, papa mama mau ngapa-ngapain.
Itu pembiasaan yang mainan baru kan? iya Untuk luar itu. biasa gitu, luar biasa. Ya, kalau Arahnya kita nggak jelas tuh Romo. ya, kalau untuk masyarakat kota umumnya anaknya dititipkan ke babysitter. Jadi babysitter yang menjadi ibu utama daripada anak-anak. Nah, apalagi kalau babysitter yang suka nonton telenovela ya, nanti anaknya hidup di telenovela dan sebagainya gitu. Ya. Kalau babysitternya suka main HP ya, Ya, main HP iya. sendiri juga. Dan tingkat kecerdasan babysitter itu akan dialihkan untuk Iya, ditanam dalam anaknya. kepala dari si anak itu. Oh iya, saya juga pernah baca ya Romo ya, game juga menjadi salah satu sarana suburnya cyber grooming ya Romo Ya, ya. ya. Itu gimana caranya ya? Mo? Jadi game itu online gitu. game online itu pertama untuk juga ini sekarang ini kita kan ada untuk game-game itu untuk game online dan ini untuk uang dan sebagainya. Itu mereka ada ciptakan game untuk anak-anak. Kalau kita main game itu secara mereka ada psikologi juga untuk main game. Jadi bukan sekedar main gasing macam begitu. Jadi mereka membuat satu game. Tetapi game itu bukan sekedar game. Game itu membuat dia supaya dia tidak akan mundur dari permainan itu. Jadi menciptakan satu situasi, ya itu ketagihan maksud saya. Menciptakan satu bentuk permainan yang membuat dia untuk tidak akan keluar. Dan kalau keluar berarti dia akan menangis dan meronta. Dan itu biasanya orang-orang psikolog itu yang gunakan itu. Jadi yang menciptakan itu bukan orang-orang biasa ya. Mereka sudah lihat dari dampak psikologisnya macam apa. Jadi menciptakan ketergantungan. Dan kalau menciptakan ketergantungan dan permainan seperti itu, dia akan dan dia tidak berhenti di game itu tidak pernah berakhir dengan salah satu sudah orang mati dan selesai. Dia akan berlanjut terus. Jadi tidak pernah selesai itu. Dia berkelanjutan. Terus apalagi kalau ada hadiahnya Romo ya. Dia akan berkelanjutan. Nah, dalam waktu berkelanjutan itu yang mereka mulai masuk dengan mereka punya ideologi. Ya. Ketergantungan ideologi itu yang membuat mereka masuk. Oh, kami menciptakan sebuah game Pokemon Go itu dulu kan ada muncul yang Pokemon Go kan itu. Itu tuh diciptakan oleh manusia untuk misalnya saya mencari bola misalnya ya, mencari bola. Mereka menciptakan itu anak kecil sementara mencari bermain bola lalu bolanya itu hilang. Tapi bola itu kan hilang tapi dia ada di dalam game ini dan harus cari di bawah altar. Jadi Romo sementara bisa anak datang di situ Romo bilang, "Loh, kok anak cari apa? Bola saya hilang katanya ada di situ." Dan yang itu model-model macam begitu ya. Jadi mereka berusaha menghubungkan antara yang online dengan yang offline. Ya. Oke. Sehingga itu bisa pernah ditembak kan? Bukan ditembak. Pernah anak itu ditabrak oleh kereta api di Jatinegara karena hal yang dia mau cari itu dalam ini katanya ada di rel kereta api dekat Jatinegara. Dia pergi cari di situ kan dapat uang nanti di situ ketabrak. Dan itu yang nanti mereka mengarahkan ke macam begitu pergi ternyata masuk di para predator ini online gitu. Kalau masuk di situ masuk situ kan ada memang sulit juga sulit kita sekali ya benar-benar dampak negatifnya itu sangat luas dan besar sekali ya Romo ya kalau itu tadi dan kita hanya bersikap melawannya tapi tidak menciptakan sebuah game yang baik. Kita menciptakan ini gamenya ini rusak semua. Bagaimana gereja kita menciptakan game yang baik yang membawa orang bukan itu tapi membawa untuk kedewasaan pribadi dan mental. Itu hampir tidak ada. Jadi kita berusaha untuk melawan, mengkritik tapi alternatif apa yang kamu kasih untuk orang itu tidak ada. Dan ini yang tugas. Jadi anak-anak ada pilihan. Ada pilihan. Ya. Sekarang kan anak nggak punya pilihan. Yang ada hanya itu. Hanya itu. Jadi hanya masuk di situ aja. Apakah kita punya pilihan, Audrey? Pilihan sih selalu ada ya, Van. Tapi ya kadang-kala kita harus membuka pikiran membuka pikiran kita harus mempunyai pikiran yang luas sehingga tahu ternyata ada pilihan ini. Balik lagi wawasan ya. Jadilah orang yang berwawasan. Betul. Karena anak gelap jauh lebih lihai lebih cerdik daripada anak terang itu sendiri. Sepertinya obrolan kita harus sambung di obrolan yang berikutnya deh ya. Waktunya sudah terbatas ya Romo. Kita tutup untuk obrolan kali ini, sahabat terkasih. Kita akan lanjut di obrolan ibu-ibu untuk bulan depan. Sampai di sini dulu ya, Audrey.
Oke, Romo terima kasih. Agus ya. Terima Kita kasih sambung di tema yang berikutnya. Masih dalam kaitan dengan ini juga Ya, ya. ya. Sampai jumpa.